Di video kali ini kita akan lanjut trip dari Afrika ke Yordania. Kita berhasil lolos dari kerusuhan dan lanjut trip ke negeri para nabi. Kita juga akan pergi ke gua legenda Ashabul Kahfi yang terkenal banget ceritanya. Ikutin perjalanan kita sampai akhir ya. Ini sekarang di sini masih subuh, sekitar jam 4 ya. Dan kita lagi nunggu penerbangan jam 7 pagi. Dan masih banyak waktu ya, jadi mungkin kita sambil keliling-keliling sambil cerita-cerita apa yang terjadi kemarin di Tanzania ya. Soalnya banyak yang iya, terjadi. soalnya di hari terakhir waktu kita pulang nunggu di bandara itu wah drama banget lah. Itu hampir perjalanan benar-benar paling susah pulangnya sih buat aku. hampir Paling gagal susah. kita. Tadi sebelum masuk X-ray guys, aku udah habisin satu botol ini. Dan sekarang di dalam ini ada keran pengisian air minum ya. Nanti sebelum masuk pesawat aku harus isi full. Soalnya biasanya onta guys, aku harus minum banyak. Satu hari itu biasanya 3 liter. Kalian ada juga nggak yang suka minum air banyak? Tulis di kolom komen bawah. Biasanya berapa liter per hari kalian minum guys? Kalau aku sih nggak minum dikit langsung serak, langsung kering ya. Konsekuensinya setiap 1 jam harus ke WC. Ah, sini. Dari sini ada sensornya. Oh, dari sini. Tekan di sana. Nah, Oh, wow. Magical. magical. Ini ada air panasnya juga ya di belakangnya. Ada. Guys, PTW di samping sini taman guys. Kalian sadar nggak? Hari ini ada banyak banget bendera di setiap toko di sini. Sana juga ada tuh. Ada di mana? Sana ada di mana-mana. Setiap toko pasang bendera. Soalnya hari ini hari nasional, hari muda di Turki itu. Hari Pemuda Hari dan Olahraga Pemuda- Turki. Hari pemuda dan olahraga, ya benar. Biasanya kalau Hari Pemuda sama olahraga ngapain aja di Turki? Ya ada banyak acara kita mengingat tentang apa ya? Soldier. Pejuang, pahlawan. Pahlawan, kita mengingat tentang pahlawan-pahlawan kita. Kita membaca puisi-puisi atau acara-acara olahraga, gitu, turnamen-turnamennya banyak. Sebenarnya kemarin itu kita harusnya berangkat dari Tanzania itu jam 3 malam guys. Tapi ternyata pesawatnya itu tiba-tiba full book ya. Karena kan kita kan pakai tiket staff. Tiket yang diskonnya tuh sampai 90% ya. Cuma syaratnya kalau ada kursi kosong aja baru kita bisa naik pesawat itu gitu. Nah sementara dari Tanzania ke Turki itu pesawatnya full semuanya. Ada 2 penerbangan di hari itu. Penerbangan pertama kita lihat full, penerbangan kedua juga itu udah full. Dan kita dibilangin sama orang bandara yang di sana, staff check-innya itu, dia bilang kalian nggak ada harapan buat naik pesawat ini gitu. Katanya impossible, dan aku juga mau bilangin ini, di pesawat pertama itu sebenarnya lebih terfull, itu overbooked. Overbook, kita bilangnya. minus Jadi sampai itu minus 10 minus guys. 10 orang. 10. Itu artinya 10 orang nggak bisa naik pesawat pertama itu, Iya. jadi semuanya akan ditransfer ke pesawat, Pesawat kedua. Tapi pesawat kedua juga udah full, nggak ada Iya. tempat duduknya. Jadi pesawat pertamanya minus, pesawat keduanya minus. Kita kan staff yang paling di bawah, Iya. kayak terbangnya hanya kalau ada tempat Kosong duduknya. aja. Sampai staffnya di sana bilangnya gak ada harapan sama sekali, itu impossible. Mereka bilang kita gak ada apapun yang kita bisa lakukan gitu. Dan padahal kita pergi ke bandaranya jam berapa waktu itu? Kita perginya jam 8 malam guys. Jadi kita kayak nunggu sekitar ada 7 jam 6 jam lah di bandara. Dan itu wah Untuk pesawat pertamanya. latihan Untuk kesabaran banget. Untuk pesawat pertamanya kita nunggunya 7 sampai 8 Ya. jam. Dari jam 3 malam karena kita gak bisa naik, kita sedih-sedih hampir. Aku nangis-nangis soalnya kalau kita kehilangan hari, rusak sih itu Iya semua rusak rencananya. semuanya. Soalnya kan kita udah booking semuanya ya. Nah akhirnya kita coba buat pakai pesawat kedua ya. Meskipun kata staffnya itu udah gak ada possibility untuk naik pesawat ini ya. Tapi kita coba waktu itu kita reschedule. Akhirnya sampailah jam 6 tuh. Kita nunggu lagi tuh guys. 3 jam lagi kita nunggu di bandara. Aku udah capek banget. Udah dingin-dingin. Capek, ngantuk dulu 24 jam kita nggak tidur guys. Nggak, Soalnya sama dari sekali. jam 6 pagi kita aktivitas kan. Perjalanan ke Kilimanjaro segala macem. Aktivitasnya juga itu sangat berat bagi kita. Soalnya pagi-pagi kita pergi untuk naik Hiking, gunung. ya, trekking. Naik gunung. Trekking, terus Habis itu sampai berenang. sorenya kita pergi ke Oasis berenang. Habis itu, wah gila sih itu udah capek banget gitu. banget. Sampai akhirnya kayak 30 menit tuh kan kita ngikutin yang orang terakhir check in. Habis itu kita datang ke sana dan kita tanya gimana masih ada kemungkinan nggak, dan tiba-tiba guys keajaiban terjadi di sini.
Karena aku juga banyak doa, istriku juga banyak doa gitu kan. Sampai kayak, wah kalau kita nggak bisa pulang sekarang, ini rencana kita bakalan mundur gitu. Bakalan ada perubahan besar lah. Dan kita juga spend money gitu. Banyak kehilangan. Iya, tapi ternyata ada 2 orang guys. 2 orang yang nggak datang, Sampingan lagi. sampingan lagi. Dan no show, mungkin itu juga 2 orang couple ya. Itu pas banget 2 orang. Kayak Allah tuh ngabulin permintaan kita biar bisa duduk di atas pesawat tuh sampingan. Kita sih harapannya nggak sampingan nggak apa-apa, yang penting bisa terbang gitu. Tapi untungnya bisa sampingan dan wah terharu banget sih waktu itu. Aku sadar apa, tidak mungkin bagi Allah. Jadi yang penting itu kita berusaha naik doa dan jangan lupa banyak sedekah ya guys. Biar gak ada kejadian-kejadian yang buruk kepada kalian gitu. Iya benar-benar. Wah itu terharu banget, kayak Tahu nggak? impossible gitu. Biar kita bisa terbang, 3 hal harus terjadi di sana. Yang satunya -10 itu mereka harus terbang dulu. Jadi 10 orang gak datang untuk pesawat pertamanya. Nah dari Zanzibar itu kan pesawatnya pesawat transit ya guys ya. Jadi kayak miracle banget, dari di pesawat penerbangan pertama dari bandara pertama itu 10 orang nggak datang. 10 orang nggak datang. Dan overbook yang 10 orang itu, yang -10 itu mereka naik. Iya, Mereka terbang. Mereka terbang ya. Mereka terbang, orang 10 orang gak datang buat pesawatnya. Jadi 10-0. Itu kan overbook -10, yang -10-nya bisa terbang. Habis itu ada staff juga yang di pesawatnya yang menunggu sebelum kita, sekitar 6 orang. Ternyata kosongnya sebanyak itu sampai 6 orang juga bisa naik. Iya. Ini semuanya di pesawat pertama. Biar pesawat pertamanya semuanya naik, gak ada yang transfer ke pesawat kita. Dan tambah di pesawat kita juga ada yang kosong. Itu kayak possibility-nya kecil banget, kayak hampir aja impossible. Tapi tidak mungkin untuk Allah. Iya, alhamdulillah banget ya Allah. Nah, ternyata kita dapat kabar kalau di Tanzania sekarang masuk status negara darurat militer dan ada chaos karena protes kecurangan pemilu dan 1000 orang meninggal karena demo itu. Jadi kalau kita gak bisa keluar hari ini, kita akan terjebak 1 minggu tanpa internet dan akses pesawat. Wah, kebayang banget kan kalau kita benar-benar kejebak di sana. Ya, dan alhamdulillah sekarang kita bisa ngelanjutin perjalanan ke Jordan. Jadi hari ini kita bakalan terbang ke Amman namanya, itu kota di Jordan. Ya, semoga aman. Guys, jadi sebenarnya buat orang Indonesia buat datang ke Yordania itu butuh visa on arrival ya, menurut Google. Tapi ada satu kayak program fasilitas gitulah dari pemerintah Yordania untuk traveler yang mau datang ke Yordania dan explore di sana, itu namanya Jordan Pass. Jadi sebenarnya istriku sih free visa ya, enak ya, karena orang Turki kan secara paspornya itu lebih kuat dia. Jadi bisa di Jordan itu sekitar 90 hari lah tanpa visa. Nah kalau kita beli Jordan Pass ini, gratis visa masuknya, include juga beberapa tiket masuk ke museum-museum atau tempat yang dikelola sama pemerintah gitu. Contohnya Petra. Terus nanti juga kita pengen masuk ke satu hamparan yang terkenal banget, yang katanya jadi tempat syutingnya film Hollywood di sana. Katanya sih mirip-mirip planet Mars ya, namanya Wadi Rum guys. Nah itu juga udah include. Terus juga ada beberapa museum-museum gitu ya, atau kayak runtuhan-runtuhan gitu yang seharusnya masuknya itu bayar. Tapi karena kita udah beli Jordan Pass ini jadinya gratis guys. Nah aku beli Jordan Pass ini harganya sekitar 70 jot atau 1,7 juta ya buat satu orangnya. Guys, jadi sebenarnya yang unik kalau misalnya kita traveling dari Turki ke negara Timur Tengah, itu sedikit banget anak muda Turki yang mau traveling ke Timur Tengah guys. Soalnya biasanya pada maunya ke Eropa kan. Iya. Biasanya orang-orang tua yang mau ke Timur Tengah. Biasanya orang tua guys. Dan ini tadi kita lihat ada satu kayak travel gitu yang jalan-jalan di Jordan dari Turki, travel lokal Turki, itu mereka semuanya orang-orang tua guys. Mungkin karena travel ke Timur Tengah identik dengan Islamnya kali ya. Jadi anak-anak muda di Turki kan jarang lah yang minat gitu. Iya, jarang. Jadi pada maunya ke Eropa guys. Dan uniknya biasanya orang-orang tua di Turki itu nganggepnya orang-orang muda di Indonesia kalau mau nikah itu syaratnya harus mengumrohkan calon istrinya gitu, jadi sebagai maharnya gitu kan. Itu banyak banget guys, aku temuin orang-orang tua Turki yang kaget gitu ya, karena saking banyaknya anak-anak muda Indonesia yang udah pergi umroh gitu, sementara yang di Turki kan pergi umrohnya waktu tua-tua gitu ya. Jadi mereka mikirnya sebelum nikah harus umroh dulu, padahal mah nggak kayak gitu konsepnya. Mungkin ada ya, mungkin ada kayak gitu.
salah satu orang dari ground system kan yang di atas ada bawah timpa tuh. Tugasnya di sana ya. Nah tugasnya lagi baru keluar sih. Ini nih yang pakai baju ini nih. Bukan yang ini. Yang tadi masuk. Ya udah nanti aku mereka nggak akan paham. Aku juga harus masuk dalam setiap pesawat yang aku kerjain. Aku harus bantu-bantu. Misalnya tuh anak, dia duduknya jauh dari keluarganya, aku harus bersamain. Mungkin pesawatnya penuh, aku harus minta-minta dari orang-orang. Atau misalnya bagasinya nggak cukup tempat untuk semua bagasinya, aku harus ambil-ambil. Pakai tagnya, harus ini bawain kargo gitu. Semuanya aku yang kerjain di sini. Oke guys, kita sarapan dulu ya. Di menu sarapan kita ada apa aja nih? Ini ada telurnya, Ada telur, ini jamur, jamur sama tomat. tomat. Ini kayaknya yogurt sih kelihatannya. Ini yogurt ya. Ya kelihatannya. Semoga manisan, aku kangen banget sama manis. Kalau manisan soalnya selama di Tanzania Tanzania nggak pernah manis ketemu. sama sekali. Guys, di depan kita ini ada Pulau Siprus ya. Pulau Siprus itu dia kecil banget. Dan by the way, di pulau ini ada dua negara ya. Satu negara Siprus bagian Turki, satu lagi negara Siprus bagian Yunani guys. Dan akhirnya setelah 2 jam penerbangan, kita sampai di negeri para nabi, Yordania. Kita baru aja landing di Amman ya. Dan ini durasinya pendek banget guys, cuma 2 jam. Thank you. Dan di luar kelihatannya kayak negara pasir. Ya makanya sudah kayak domestic flight gitu rasanya. Soalnya Iya, ya. 2 jam mungkin dari Istanbul aku bisa ke timurnya Turki ya kayak 2 jam doang. Keluar aku lihat di Google itu 22 derajat guys, tapi anginnya kencang. Jadi kerasa dingin. Untung aku bawa jaket tipis. Semoga nggak makin dingin ya. Aku ekspektasinya aman kan Timur Tengah kan. Jadi meskipun musim gugur di bulan Oktober ini juga kayaknya nggak bakalan terlalu panas gitu. Aku juga udah cek di Google sebelumnya kalau udaranya tuh sekitar 23, 25 sampai 30 derajat gitu. Jadi kayaknya nggak akan dingin. Ternyata pas sampai di bandara dingin cuy. Nah, dari bandara kita naik shuttle bus sekitar 3,3 dinar atau 70.000 per orang ya. Nggak ada bahasa Inggris sama sekali ya ini. Iya, Arab semuanya. Ini kalau aku kasih ke ibu dan bilangnya doa kayaknya dia percaya. Bu, ini untuk jaga dirimu ya. Dia kan nggak bisa paham kan kalau ini. Iya. Simpan aja bro. Dan di sini semua merek internasional itu ada tulisan Arabnya guys. Tuh, IKEA tulisannya jadi IKEA. Ntar Coca-Cola bacanya pakai Coca-Cola kali ya. Coca-Cola. Nah, di jalan kita berubah pikiran. Kayaknya sih mendingan ke destinasi pertama kita dulu ya. Gua Ashabul Kahfi karena ternyata lebih dekat nih dari sini. Akhirnya kita turun tiba-tiba di tengah jalan dan langsung lanjut pakai taksi. Can you speak English? A little. Little. So we don't have a cash. Can we go to money changer? نحن ما عندنا Okay, you have credit card, you need yes credit card or قبل هذا هنا ATM. yes money changer نتصرف شرب exchange ممكن نذهب إلى هنا أولا ثم نستمر إلى القراءة. شكرا. Taksinya keren guys. Taksi Turki kalah nih. Kalah ya. Perjalanan naik taksi ini sebenarnya nggak begitu lama ya, cuma sekitar 15 menitan.
dan ternyata dibayarnya sesuai dengan aplikasi ya. Padahal tadi aku request buat berhenti dulu sekitar 2 menit, 3 menit itu di Money Changer. Dan wah, aku impress banget sih sama tukang taksi yang jujur kayak gini. Beda banget guys, gak kayak di Turki guys, beneran. Kalau di Turki biasanya bayarnya sesuai dengan meter taksinya ya. Dan kadang ada yang nakal gitu diputer-puterin. Kalau dia, Masya Allah sih, semoga dibalas juga dengan kebaikan ya. Amin. Nah ini dia, kita udah sampai di situs gua Ashabul Kahfi. Dan ini tempatnya juga ada masjidnya ya. Aku mau cerita sedikit ya tentang Ashabul Kahfi. Jadi pada suatu masa, ada Raja Zalim yang memaksa rakyatnya menyembah selain Allah. Ada sekelompok pemuda yang menolak dan mempertahankan iman mereka. Meski nyawanya ini terancam, untuk menyelamatkan diri, mereka berlindung di sebuah gua sambil berdoa kepada Allah memberi rahmat dan petunjuk. Allah kemudian menidurkan mereka selama 309 tahun. Setelah tidur 309 tahun, para pemuda ini terbangun dan mengira hanya tidur sebentar. Salah satu dari mereka pergi ke kota membeli makanan, tapi terkejut karena dunia sudah berubah dan masyarakat sudah kembali beriman. Uang kuno yang ia gunakan membuat orang sadar bahwa mereka berasal dari masa lalu. Karena penasaran, raja dan penduduk datang ke gua, lalu Allah mewafatkan mereka sebagai bukti kekuasaannya atas waktu dan kebangkitan. Sekarang kita masuk ke dalam guanya yuk. Nah kocaknya nih, pas di dalam tuh kita tiba-tiba kaget. Soalnya ada orang yang nyahut pakai bahasa Indonesia. Oke. Tujuh pemuda tidur di sini 309 tahun. Kalau anjingnya tidur di luar. Di luar. Cahaya matahari masuk ke rumah pada waktu zuhur. Waktu sore masuk pintu. Ini ada 7 makam, 7 kuburan Ashabul Kahfi. Kubur nomor 1, 2, 3. Ini 3, ini 4. Bawah ada kubur. Jumlah 7. 7 kuburan pasang tulang-tulang kumpul di sini. Ini bintang bukan David, bukan Jewish. Kalau Jewish ini 8. 8 maksudnya 7 orang, 1 anjing, semua 8. Sudah renovasi terakhir White Cemetery zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Syukran jazilan. Nah, selain jadi tempat persembunyian, tempat ini dipercaya sebagai kuburannya para pemuda Ashabul Kahfi. Dan yang bikin tempat ini lebih kuat dipercaya gua Ashabul Kahfi adalah lubang cahaya ini guys, yang sesuai dengan deskripsi di Al-Quran Al-Kahfi ayat 17. Saat matahari terbit, sinarnya condong ke kanan gua di bagian ventilasi ini. Saat matahari terbenam, sinarnya condong ke kiri gua di bagian pintu masuk sini. Simbol ini juga udah lama diukir di atas kuburan ini ya. Ada 8 sudut yang dipercaya ini artinya 7 pemuda dan 1 anjing. Nah, di sini juga dibikin celah biar bisa lihat isi kuburannya ya. Yang di dalam ini kayak ada tulang manusia gitu. Oke guys, sebenarnya gua Ashabul Kahfi ini di Turki juga ada guys. Itu tempatnya di Provinsi Mersin, nama tempatnya Tarsus ya. Ini aku nggak tahu yang bener yang mana. Tapi barusan kita cari di Google, yang paling kuat pendapatnya kalau gua Ashabul Kahfi itu yang di Jordan. Nah kita sejujurnya juga belum pernah ke yang ada di Turki kayak gimana. Aku juga sebenarnya penasaran banget ya mau ngeliat tempatnya. Cuma belum pernah ada waktu guys buat pergi ke sana. Soalnya tempatnya jauh. Kalau di Jordan kayaknya akses transportasinya juga lebih mudah buat datang sini. Nah, selesai dari gua Ashabul Kahfi, kita lanjut perjalanan kita ke pusat kota dulu. Kalau di Turki, tukang taksinya dengerin lagu. Kalau di sini tukang taksinya dengerin kajian Islam. Masya Allah. Ini dia pemandangan dari jendela taksi kita ya. Kota-kota di Yordania yang bangunannya kotak-kotak guys. Yang kami rasakan waktu berkunjung pertama kali ke sini tuh orangnya hangat-hangat ya. Dan mereka juga mau bantunya tulus. Jadi bukan bantu karena ada maunya. Setelah ini kita masih explore tempat-tempat menarik yang ada di Yordania ini. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya. See you guys in the next video, and as always, Gurshurus.